Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi Stadion Mini Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Stadion tersebut disterilkan dalam rangka menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Helikopter Jokowi dikabarkan juga akan mendarat di Stadion Mini Turatea. Kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Jeneponto untuk meresmikan bendungan Kareloe. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muhammad Rakib yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Rakib. Halo rekan Rakib. Halo. Rakib, bisa Anda jelaskan kapan rencananya Presiden Joko Widodo ini datang ke Jeneponto? Ya, terima kasih Firda di studio. Hari ini saya akan membahas terkait kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, di mana kedatangan Presiden ini ke Kabupaten Jeneponto akan meresmikan bendungan Kareloe yang ada di perbatasan Kabupaten Goa dan Kabupaten Jeneponto. Nah, untuk kedatangan Jokowi sendiri diperkirakan akan mendarat di Stadion Mini Turatea, Kabupaten Jeneponto. Nah, di mana stadion ini telah digunakan masyarakat untuk wahana pasar malam selama kurang lebih 1 minggu terakhir ini. Tetapi pada saat dikabarkan helikopter Presiden Joko Widodo ini akan mendarat di stadion ini, sejumlah atau seluruh tenda pasar malam yang ada di stadion itu dibongkar. Sebelumnya pemerintah daerah melakukan komunikasi dengan pengelola pasar malam agar disterilkan selama 3 hari 3 malam. Nah, setelah kunjungan Bapak Presiden di Jeneponto ini sudah berakhir, baru bisa dilanjutkan pasar malam tersebut. Nah, seperti itu, Firda. Rakib, kapan rencananya Presiden Joko Widodo mendarat ke Jeneponto? Nah, untuk kedatangan Presiden sendiri ke Jeneponto direncanakan hari Selasa 23 November besok. Nah, di mana dalam kedatangannya ini untuk meresmikan bendungan Kareloe yang baru saja selesai dikerja. Nah, Rakib, kemudian bagaimana persiapan pasukan dalam rangka menjemput dan juga menjaga keamanan Presiden Joko Widodo di Jeneponto sendiri? Ya, baik. Untuk persiapan pasukan sendiri, tadi pagi itu sudah digelar persiapan pasukan untuk keamanan Presiden Joko Widodo di Jeneponto. Nah, dalam pengamanan ini ada 1.500 personil anggota gabungan dari TNI Polri yang diturunkan ke lokasi ke Jeneponto dan disebar di seluruh wilayah yang ada di Jeneponto sampai ke titik bendungan Kareloe yang ada di perbatasan Kabupaten Jeneponto. Nah, yang berjaga di sini bukan hanya di Kabupaten Jeneponto saja, tetapi ada juga beberapa anggota yang diletakkan di Kabupaten Goa. Rakib, selain meresmikan bendungan Kareloe, apakah ada agenda lainnya begitu untuk Presiden Joko Widodo yang mengunjungi Jeneponto ini? Kalau untuk agenda lainnya selain meresmikan itu, dikabarkan setelah Jokowi meresmikan bendungan Kareloe, dia akan melanjutkan untuk penanaman jagung di Kecamatan Kelara di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, dia akan melakukan secara simbolis, tetapi lahan untuk yang akan ditanami jagung itu seluas 10 hektar yang disiapkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, dikabarkan pula bahwa Presiden Jokowi akan dari Kareloe itu sampai masuk ke kota Jeneponto akan melalui darat dan membagikan sembako ke masyarakat yang ada di Jeneponto.
Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Muhammad Rakib atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Rakib juga sudah menghimpun keterangan dari Danrem 141 Brigjen TNI Jasar Jamil. Berikut liputannya untuk Anda. Bukan hari ini adalah di dalam rangka kita meyakinkan kesiapan pasukan TNI, Polri, dan unsur pengamanan lainnya untuk pengamanan kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Goa dan Jeneponto. Itu kapan kunjungannya itu, Pak? Kunjungannya direncanakan besok tanggal 23 sesuai rencana, sehingga gelar pasukan kita hari ini meyakinkan bahwa kita semua sudah siap dan kita sudah sesuai dengan prosedur yang ada, kita akan melakukan pengamanan. Ada berapa pasukan yang diturunkan ini kemudian? Pasukan kita kurang lebih 1.600. Pasukan gabungan TNI Polri, yang gabungan TNI Polri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disambut oleh prajurit TNI Angkatan Laut dari berbagai satuan yang menyanyikan yel-yel penyambutan saat kunjungan pertamanya sebagai Panglima TNI ke Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 22 November hari ini. Para prajurit TNI AL dari berbagai satuan tersebut berbaris sambil bertepuk tangan dan bernyanyi saat Andika Perkasa bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan Kasum TNI Lejen TNI Eko Margiono melintas menggunakan mobil golf. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Gita Irawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gita. Halo rekan Firda. Gita, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ini ke Markas Besar TNI Angkatan Laut pada hari ini? Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Bisa disampaikan tadi Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa tiba di Markas Besar Angkatan Laut, tepatnya di gedung utama sekitar pukul 9 pagi. Setelah tiba, Panglima TNI kemudian disambut oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, kemudian langsung menyapa para pejabat utama Mabesal yang sudah berbaris di gedung utama tersebut. Nah, setelah menyapa tersebut, langsung Jenderal TNI Andika Perkasa menyaparkan media dan melaksanakan wawancara. Kemudian setelah wawancara, Panglima TNI berfoto bersama seluruh pejabat utama Mabes Angkatan Laut. Baru setelah itu Panglima TNI didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Umum TNI kemudian berpindah menuju ruangan gedung auditorium Mabes Angkatan Laut gitu ya. Nah, sepanjang perjalanan menuju Mabes Angkatan Laut tadi, para prajurit TNI dari seluruh satuan Angkatan Laut bertepuk tangan, bernyanyi menyambut kedatangan Andika sebagai Panglima TNI yang baru. Gita, saat ditanya terkait jabatan Pangkostrat yang saat ini kosong begitu, kemudian bagaimana tanggapan dari Andika Perkasa sendiri sebagai Panglima TNI? Ya, tadi Panglima TNI menyampaikan bahwa saat ini dia sedang merencanakan untuk menghadap Presiden Joko Widodo terkait jabatan tersebut. Rencananya Andika akan menyampaikan terkait dengan Wanjakti atau Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi TNI untuk segera memutuskan atau mengusulkan beberapa nama perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang akan nantinya dipilih oleh Jokowi sebagai Pangkostrat yang baru, seperti itu. Kemudian Gita, apa respon dari Panglima TNI Andika Perkasa sendiri terkait adanya penembakan di Koramil Suru-Suru Kabupaten Yahukimo yang menewaskan 2 prajurit TNI pada beberapa hari yang lalu? Ya, tadi Panglima TNI menyampaikan dia mengaku tidak kaget ya atas penyerangan tersebut karena memang selama ini pihak TNI telah mengamati pergerakan dari kelompok bersenjata di Papua. Namun demikian, Panglima TNI Andika Perkasa menyatakan akan menggunakan atau akan mengubah pendekatan terkait dengan penanganan kelompok bersenjata di sana. Nah, perubahan itu juga menurut dia sesuai dengan visi misi yang disampaikan Panglima TNI saat berada di DPR untuk menjalani fit and proper test gitu. Nah, dia berharap juga perubahan itu akan bisa memberikan dampak yang positif gitu ya terkait penanganan kelompok bersenjata di Papua. Demikian Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Gita Irawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai mulai menyalurkan bantuan Badan Penanggulangan Bencana melalui program Gerakan Mobil Masker. Tak hanya masker, bantuan yang diberikan yakni juga sabun dan juga hand sanitizer untuk penanganan COVID-19 dalam rangka meminimalisir penyebaran virus tersebut. Melalui program Gerakan Mobil Masker ini, masyarakat bisa lebih disiplin lagi dalam penerapan protokol kesehatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Doni. Halo rekan Firda. Doni, bisa Anda jelaskan apa saja bantuan yang diberikan oleh BNPB sendiri dalam program Gerakan Mobil Masker kali ini? Ya, terima kasih rekan Firda. Perlu saya sampaikan bahwa bantuan yang diberikan BNPB kepada Kota Dumai melalui BPBD Kota Dumai itu ada sekitar 18.000 masker yang terdiri dari 12.000 masker medis dan juga 6.000 masker kain. Selanjutnya ada bantuan juga, bantuan seperti sabun batang, sabun cuci tangan, itu ada sekitar 3.960 dan juga hand sanitizer yang jumlahnya sama dengan sabun batang yakni 3.960. Dan saat ini pihak BPBD sendiri sudah menerima bantuan dari BNPB tersebut pada hari Minggu sudah diterima dan saat ini mulai dibagikan atau disalurkan kepada masyarakat seperti itu rekan Firda. Doni, siapa yang menjadi target dalam program ini dan bagaimana kemudian respon dari masyarakat penerima? Ya, rekan Firda, terima kasih. Sasaran dari masker ini atau bantuan dari BNPB ini, baik itu masker, sabun batang, serta hand sanitizer ini sendiri, itu adalah masyarakat yang berada di pasar-pasar tradisional, baik itu pedagang maupun penjual, dan juga sekolah-sekolah yang ada di Kota Dumai, itu akan menjadi target dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh BNPB yang ada di Kota Dumai. Dan sejauh ini terutama itu respon dari masyarakat sangat positif, di mana mereka mengaku sudah lama pembagian masker ini tidak dilakukan dan hari ini dan mulai hari ini juga bantuan dari BNPB ini sangat dirasakan oleh masyarakat, tentunya khususnya di Kota Dumai yang ada di sini rekan Firda. Kemudian Doni, terkait penanganan COVID di Kota Dumai saat ini, bagaimana update kasus positif? Ya, sejauh ini rekan Firda, kasus positif yang ada di Kota Dumai sudah sangat jauh dari minggu-minggu sebelumnya, yang mana nihil sempat terjadi tanpa ada pasien COVID-19 di Kota Dumai itu selama 5 hari, namun pada hari Minggu, tepatnya tanggal 21 November ini, kembali muncul satu pasien COVID-19 dan saat ini sudah ditangani oleh pihak RSUD yang ada di Kota Dumai. Jadi hingga saat ini hanya ada satu pasien yang saat ini menjalani perawatan di RSUD Kota Dumai, rekan Firda. Oke, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru Doni Kusuma Putra atas laporan Anda, dan Tribuners tadi Doni juga sudah menghimpun keterangan dari PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Dumai Amrizal Anara. Berikut liputannya untuk Anda. Bantuan dari BNPB sudah sampai ke Kota Dumai sendiri, Pak Kalaksa. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Kalaksa apa saja bantuan dari BNPB melalui program mobil masker sendiri nih Pak Kalaksa. Terima kasih rekan-rekan media. Mobil masker ini adalah program yang digagas oleh BNPB dan sudah juga kemarin ada launching di halaman kantor gubernur yang diserahkan oleh BNPB yang diwakili oleh Deputi 4 BNPB. Kemudian secara simbolis diserahkan langsung ke Pak Gubernur dan selanjutnya
diserahkan secara simbolis kepada salah satu perwakilan dari kabupaten kota. Dan kemudian mobil yang berisi bantuan tersebut itu langsung untuk pada saat itu langsung diarahkan ke 3 kabupaten kota, di Kota Pekanbaru, Pelalawan, dan Kampar. Kemudian untuk Kota Dumai sendiri, unitnya sudah satu mobil sudah tiba sebelum pada hari Rabu, dan satu unit lagi ini tiba pada hari Jumat. Kemudian jumlah yang diberikan adalah barang-barang yang diberikan adalah masker medis berjumlah 6 dus, lebih kurang berjumlah 12.000 lembar. Kemudian untuk masker kain 6 dus, lebih kurang 6.000 lembar. Kemudian hand sanitizer yang ukuran 100 ml itu 55 dus berjumlah 3.960 botol. Kemudian sabun batang 55 dus berjumlah 3.960 batang. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aksi komplotan geng motor memang kerap meresahkan warga di Jalan Kongsi, Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang. Selain melakukan penyerangan di sebuah kedai, para geng motor ini juga merampas sepeda motor milik warga. Kepala Dusun 3B Jumadi menjelaskan bahwa warganya telah resah dengan aksi kelompok geng motor tersebut yang melakukan penyerangan di wilayahnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Alfian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fian. Ya, halo Firda. Fian, bisa Anda jelaskan bagaimana kapan penyerangan geng tersebut terjadi dan apakah juga ada korban dalam aksi tersebut? Ya, baik Firda dan juga pemirsa di rumah. Aksi kejadian geng motor tersebut terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 1 dini hari, di mana saat itu kondisi di lokasi memang
memang hujan lebat. Tiba-tiba puluhan geng motor ini datang ke lokasi dan langsung menyerang sebuah kedai di lokasi tersebut. Mereka menggunakan sejumlah kelewang dan mengejar pemilik kedai masuk ke dalam rumah. Ya, untuk yang sepeda motor yang terparkir di depan kedai tersebut langsung diambil oleh para geng motor ini. Lalu mereka melarikan diri. Baik, rekan Firda. Vian, apakah dalam insiden ini ada korban jiwa maupun korban luka? Ya, untuk korban sendiri tidak ada karena pada saat itu korban yang berada di kedai tersebut langsung masuk ke dalam. Namun sepeda motor yang terparkir di depan kedai tersebut sempat dibawa lari oleh para pelaku. Vian, apakah memang komplotan geng motor ini sudah sering beraksi di sekitar lokasi tersebut atau seperti apa informasinya? Ya, menurut informasi di lapangan yang kita dapat, puluhan geng motor ini ada hampir setiap malam minggu konvoy di jalan tersebut dan sangat meresahkan warga karena mereka berjumlah puluhan dan membawa sejumlah senjata tajam. Oke, Vian, apakah kemudian update tindakan dari pihak kepolisian sendiri sejauh ini? Ya, pasca penyerangan tersebut, Polsek Patumba telah mengamankan 2 orang kemarin. Namun belum diketahui apakah 2 orang tersebut terlibat dalam aksi penyerangan pada malam itu. Karena sejauh ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang tersebut. Baik, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Vian, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Vian juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dusun 3B. Jumadi berikut liputannya untuk Anda. Gitu. Jam 1 rupanya lewat sedikit hujan. Jadi korban mengatakan besok aja lah Pak. Ya ini kan besok. Makanya besok dari pagi dah si korban udah melapor lah ke polsek. Berapa orang Pak korbannya Pak? Korban 1. Yang jelas yang dirusak itu bendera 1. Kemudian 1 lagi kereta. Kereta dibawa lari, diambil sama orang itu. 1 itu punya warga kita, anggota Tapis Quran. Kalau korban luka ini kurang jelas. Yang jelas material lah, gede lah yang rusak. Gedenya itu jebol pakai parang. Karena kita tengok di CCTV itu memang agak brutal ya. Wah, brutal. Artinya korban luka nggak ada Pak? Ini belum jelas informasinya Pak. Apa menyerahkan kepada polisi semua? Warga sini ya antisipasinya ketika mereka datang ya karena mereka bawa golok kadangnya lari. Gitu. Jadi kita lah dari pemerintahan selalu antisipasi, kita kontrol sampai malam kadang. Sampai jam 1, jam 2 kita cek gitu. Selalu mantap. Selalu ada patroli Pak? Selalu dari dusun lah, dari desa. Dari pihak kepolisian sendiri Pak? Enggak ada, belum ada Pak. Hanya pemerintahan setempat aja Pak. Nah kita lah kepala dusun yang sering selalu patroli lah, kontrol. Sampai jam 1, jam 2 gitu. Berarti udah kerap lah mereka meresahkan Pak? Ya saya pikir cukup meresahkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim gabungan Polda Jambi menggerebek sejumlah lelaki dan perempuan yang diduga sedang melakukan pesta seks di sebuah hotel yang berada di kawasan Payolebar, Julutung, Kota Jambi pada Sabtu 20 November. Sebanyak 6 orang terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan terpergok berada di dalam satu kamar di lantai 2 hotel tersebut. Petugas menemukan sejumlah barang bukti, yakni alat kontrasepsi kondom baru dan kondom bekas pakai di keranjang sampah hotel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Aryo. Halo Dea, selamat siang. Aryo, bisa Anda jelaskan bagaimana saat kemudian kronologi penggerebekan tersebut?
Baik, Firda, di mana memang beberapa hari yang lalu tim gabungan dari Polda Jambi menggelar operasi pekat atau penyakit masyarakat, di mana mereka menemukan kegiatan dugaan pesta seks yang berada di sebuah kamar hotel, Firda. Namun pada saat itu petugas sempat kewalahan juga proses pemeriksaan, di mana mereka mencoba untuk menghindari petugas dengan tidak bergeming dan menghiraukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, hingga akhirnya dibantu dengan rekannya yang berada di luar, akhirnya mereka atau pintu kamar mereka berhasil dimasuki oleh petugas, begitu, Firda. Aryo, bagaimana kemudian tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri setelah mengamankan 6 orang yang diduga melakukan pesta seks tersebut? Untuk sebagai tindak lanjutnya, keterangan dari kasus di tempat Senakta di Treskrimum Polda Jambi sendiri, Firda, di mana memang saat ini mereka masih mendalami, khususnya ada beberapa remaja yang atau juga di bawah umur yang terlibat yang terjaring dalam razia ini. Mereka mengaku akan menelusuri lebih dalam apakah ada unsur eksploitasi anak atau TPPU dalam kasus ini, sehingga mereka masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Namun selebihnya untuk para pasangan yang di luar nikah yang kemudian terjaring pada operasi ini sudah dilakukan pembinaan, kemudian wajib lapor dua kali dalam seminggu, begitu, Firda. Kabarnya Aryo ada salah satu orang yang ditangkap ini merupakan anak di bawah umur. Seperti apa informasinya? Seperti saya sampaikan di awal tadi, Firda, ini masih butuh proses lebih jauh lagi oleh Treskrimum Polda Jambi khususnya, karena mereka masih mendalami keterangan daripada yang bersangkutan, apakah kemudian mereka disengaja dieksploitasi oleh oknum atau pemilik hotel, bisa jadi juga begitu. Namun saat ini keterangan dari Polda Jambi sendiri juga akan ikut memeriksa hotel yang bersangkutan untuk memanggil pihak hotel yang digerebek pada beberapa waktu lalu begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi Aryo Tondang atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Aryo juga sudah menghimpun keterangan dari Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jambi AKBP Kristianadi. Berikut liputannya untuk Anda. Melaksanakan kegiatan bentuk dari kegiatan operasi pekat, sasaran daripada penginapan. Ada 4 penginapan yang kita lakukan kegiatan razia. Razia ini bentuknya adalah gabungan dalam rangka mencegah adanya penyakit masyarakat. Nah, dari 4 tempat tersebut kita mengamankan 17 orang ya 17 ya. Dari 17 tersebut ada 5 pasang yang kita temukan di dalam satu kamar. Nah, ini masih kita interogasi terkait adanya hubungan dari pasangan tersebut. Oke. Dari salah satu kamar ini temukan wanita hamil diduga PSK, Pak. Itu benar, Pak? Kenapa? Wanita hamil diduga PSK, apa benar ya, Pak? Iya, betul. Nah, ini masih kita dalami, ada 1 yang kita amankan dalam kondisi hamil. Itu ya. Wanita PSK atau gimana? Kalau PSK atau bagaimana masih kita cek dulu di situ. Yang jelas posisinya yang bersangkutan mengatakan dalam posisi hamil, kurang lebih 7 bulan. Nah, ini kita dalami apakah yang bersangkutan melakukan transaksi seksual dan sebagainya, masih kita interogasi. Tindak lanjutnya nanti seperti apa nih, Pak? Yang jelas tindak lanjut secara rutin kita nanti akan berkoordinasi dengan dinas sosial, kemudian juga jikalau nanti ada indikasi pidana dan sebagainya akan melakukan proses pidana pastinya kan. Nah, untuk sementara kita wajibkan lapor dalam 1 minggu 2 kali ya, hari Senin sama Kamis. Nah, sambil berjalan kita berkoordinasi dengan dinas sosial baik itu kota maupun provinsi. Ada anak bawah umur juga, Pak, tadi, Pak? Ada. Berapa orang? Anak di bawah umur ada 3 orang. Makanya ini perlu kita dalami apakah dari yang 3 orang ini ada unsur eksploitasi ataupun TPPU-nya. Kalau itu nanti ada unsur, tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan proses pidana. Ya, jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan jelas kalau apabila ada barang siapa menyediakan tempat dan sebagainya untuk tujuan ekonomi maupun seksual, itu jelas dijerat dalam pasal 76 maupun pasal 88 di Undang-Undang Perlindungan Anak.
Tim SAR gabungan bersama keluarga korban masih melakukan pencarian terhadap 2 korban tenggelam akibat perahu Ces Karam di perairan Sungai Mahakam Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu 20 November. Dari 4 penumpang yang ada di kapal, 2 diantaranya berhasil selamat. Namun 2 penumpang lainnya dinyatakan hilang dan tenggelam. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltim. Ada Aris Joni yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Aris. Ya, Prida. Ya. Aris, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya karamnya kapal Ketinting atau kapal Ces tersebut? Ya, pada Sabtu kemarin malam telah terjadi insiden kapal terbalik di kawasan perairan Sungai Mahakam di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana dalam insiden tersebut terdapat 4 penumpang, yakni di dalam kapal itu merupakan satu keluarga, yang mana mereka berempat, 2 orang tua dan 2 anaknya ingin ke tempat hajatan salah satu keluarganya yang ada di Tenggarong. Sementara korban sendiri berada atau berdomisili di wilayah Kecamatan Muarakaman, hendak menuju ke Tenggarong. Kejadian kecelakaan itu juga terjadi pada malam hari sekitar pukul 8 pada Sabtu malam kemarin. Dan saat itu dinyatakan 2 hilang dan 2 dapat diselamatkan oleh tim SAR dan masyarakat setempat. Gitu. Aris, identitas korban selamat dan korban yang hilang sendiri seperti apa informasinya? Ya, untuk 2 korban yang hilang yakni ayahnya bernama Ihsan, 55 tahun, dan juga salah satu anaknya bernama Soleman yang berusia sekitar 3 tahun atau masih balita. Nah, sementara yang selamat 2 ini adalah ibunya dan juga salah satu anaknya bernama Anissa. Begitu, Linda. Dari pemeriksaan sementara dari kesaksian dari korban yang selamat begitu, apakah saat ini sudah diketahui begitu terkait penyebab karamnya kapal Ces tersebut? Ya, dari data yang kami himpun, baik dari pihak masyarakat maupun keluarga dan juga tim dari Basarnas sendiri menyampaikan bahwa kronologis kejadian tersebut atau salah satu penyebabnya diduga pada malam itu ada kapal Ces tersebut berselisih dengan salah satu kapal yang juga kapal taksi, di mana kapal taksi itu melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menimbulkan gelombang yang cukup besar, sedangkan kapal Ces tersebut yang berukuran kecil terkena gelombangnya sehingga terhempas dan terbalik hingga akhirnya tenggelam. Seperti itu, Pilda. Lantas bagaimana saat ini kondisi terkini pasca hilangnya 2 korban tersebut? Ya, mulai Sabtu malam sampai saat ini tim SAR masih mencari 2 korban hilang tersebut karena keduanya masih belum ditemukan. Sementara untuk 2 korban yang selamat sedang dalam perawatan di Rumah Sakit RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang. Untuk informasi terbaru masih dilakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian dan dengan radius puluhan meter di sekitar area kejadian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Aris Joni atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Aris juga sudah menghimpun keterangan dari anggota Basarnas bernama Dwi Adi. Berikut liputannya untuk Anda. 21. Baik, pagi ini pukul tanggal 22 November tim SAR akan melaksanakan pencarian kembali 2 korban yang masih belum diketemukan. Untuk pencarian hari ini kita akan perluas lagi sejauh 4 km sisi kanan dan kiri dari sungai. Kita akan bagi menjadi 2 tim nantinya. Untuk kendala cuaca hari ini cuaca mendung dan juga sedikit gerimis. Itu saja laporan dari kami sementara.
Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya
aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strategi?
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama Bupati Nunukan Asmin Laura melakukan kunjungan ke proyek Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara. Proyek PLBN Labang ini dikerjakan kontraktor pelaksana PT Adikarya Departemen Infrastruktur 2 dengan nilai pembangunan PLBN mencapai 210 miliar rupiah. Zainal Arifin mengungkapkan keinginannya agar pembangunan PLBN Labang yang ditargetkan selama 720 hari hingga November 2022 dapat menggait para tenaga kerja asli Kalimantan Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada George Santana Silalahi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo George. Ya, halo Firda, selamat siang. Ya. George, bisa Anda jelaskan apa pesan khusus Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dengan adanya PLBN Labang ini? Baik, terima kasih Firda. Baik, selamat siang Tribuners. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Bupati Nunukan Asmin Laura memang melakukan kunjungan kerja ke proyek PLBN Labang, tepatnya di Desa Labang, Kecamatan Lumbis, Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Diketahui pada segmen 1 sudah lakukan pematangan lahan dan mulai pemasangan bronjong dan retaining wall. Di segmen 2, ketiga, keempat, dan 5 akan berlangsung di awal tahun depan. Dan betul yang disampaikan tadi bahwa progres pembangunan keseluruhan target selesai di November 2022 atau selama 720 hari. Itu akan menggelontarkan uang mencapai 210 miliar dari APBN 2020. Dan pihaknya juga menginginkan, yaitu Gubernur Kaltara menyampaikan proyek ini tidak hanya memperkerjakan tenaga kerja dari luar Pulau Jawa, luar Pulau Kalimantan maksud saya, sehingga tenaga lokal atau tenaga kerja yang asli dari daerah tersebut bisa juga bersama-sama membangun proyek mega besar ini untuk mengamankan pos batas lintas negara ini. Ia menyampaikan bahwa misal dibutuhkan tenaga kerja seperti angkat batu, pengecoran fondasi, gedung, dan bidang tertentu tidak perlu memakai tenaga kerja dari luar Pulau Kalimantan. Sehingga ini yang nanti menjadi dampak positif atau pendapatan ekonomi masyarakat sekitar juga bertambah. Karena sejauh ini dari yang saya konfirmasi kepada para masyarakat, mereka adalah bekerja sebagai nelayan dan juga supir perahu longboat atau perahu panjang dari Mansalong ke desa sekitar hingga sampai ke Lumbis Pansiangan. Dan perlu diketahui, karena masyarakat yang bertempat di desa Lumbis Pansiangan itu tidak hanya desa Lumbis Pansiangan, ada desa Lumbis Ogong, Lumbis Ulu, dan juga dari ini adanya proyek diharapkan bisa juga mempertimbangkan apa saja yang diinginkan oleh dari teman-teman PT Adikarya yang membangun di pos PLBN. Firda. Baik, George, lantas apa saja fasilitas yang ada di PLBN Labang sendiri? Baik, Firda, terima kasih. Dari pantauan saya ada fasilitas mes, karyawan, kantor utama, bangunan pemeriksa, rest area, powerhouse, yaitu adalah listrik tegangan yang akan menghubungkan seluruh instalasi di PLBN tersebut. Dan juga ada parkir perahu dan kantin. Gubernur juga menyebutkan agar ada perhatian khusus untuk bangunan kantor bea cukai ataupun kantor imigrasi. Hal ini untuk menjaga keamanan perbatasan Indonesia dengan Malaysia, karena paling dekat untuk melakukan perjalanan ke Malaysia yaitu ke Desa Sepunggul memakan waktu 50 menit, baik ke Indonesia maupun ke Malaysia. Firda. Just kemudian bagaimana dengan keamanan tingkat keamanan di perbatasan sendiri? Baik Firda, terima kasih. Menurut Komandan Yonarmet 18 Komposit Buritkang, Letkol Arm Yudi Ari Irawan, bersama pasukan Batalion Armet 18 Komposit Buritkang mengungkapkan sudah membuat 3 pos jaga perbatasan Indonesia-Malaysia, yang dimana untuk paving
patok perbatasan ada 3, yaitu terdiri dari Desa Sumantipal mencapai 400 patok, Labang 400 patok, kemudian Desa Lumbis yang paling banyak mencapai 800 patok. Nantinya patok paving perbatasan ini akan dilakukan pengecekan kurang lebih mencapai 20 hingga 30 hari melewati bentang hutan. Karena ia juga menjelaskan paving patok yang sudah tergelar di perbatasan Indonesia tidak akan terjadi permasalahan. Sebab karena titik koordinat batas yang ditentukan masuk wilayah Indonesia ataupun Malaysia sudah resmi dan mempunyai kode Outstanding Boundary Problem, yaitu OBP, yang dimana kedua negara sepakat tidak boleh menyentuh koordinat masing-masing garis tersebut. Hal itu dia juga sudah menyampaikan kepada Polis Diraja Malaysia bisa terus menjaga sinergitas ini dengan sama-sama bertanggung jawab di perbatasan. Tepatnya bernama pos penjagaan ini namanya GAPMA bersama Polis Diraja Malaysia, yaitu ada GAPMA Semenggaris, GAPMA Seliku, GAPMA Pagalalang, dan GAPMA Longmidang. Dan sebelumnya diketahui melakukan patroli ini terakhir kali bersama Polis Diraja Malaysia PDRM itu terakhir di tahun 2019 karena waktu itu juga tidak pernah melaksanakan kembali karena akibat pandemi COVID-19, dan beliau juga menyampaikan tanggal 12 November lalu sudah lakukan rapat Zoom meeting bersama Brigade Malaysia dengan 3 batalion Pamtas Malaysia, dan rencana di Januari tahun depan akan melakukan patroli bersama. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan kembali ke studio, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, George Santana Silalahi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pada Jumat 19 November, Gubernur Banten Wahidin Halim baru saja menetapkan besaran UMP tahun 2022. Penetapan upah minimum provinsi tersebut di Banten dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup yang layak untuk pekerja di Banten. Pemerintah, informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Ahmad Tajudin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tajudin. Halo Firda. Tajudin, bisa Anda jelaskan Pemprov Banten sendiri telah menetapkan UMP tahun 2022 berapa besarannya? Baik rekan Firda. Pada Jumat kemarin pada tanggal 19 November 2021, di mana Gubernur Banten Wahidin Halim baru saja menetapkan besaran upah minimum provinsi tahun 2022. Pemerintah Provinsi Banten menetapkan UMP sebesar Rp2.500.000 pada tahun 2022 mendatang, di mana angka tersebut ada kenaikan sekitar 40.000 dibandingkan dengan besaran UMP pada tahun 2021, Firda, di mana pada 2021 sebelumnya UMP di Provinsi Banten sebesar Rp2.460.000, Firda. Kemudian apakah setelah ditetapkan begitu, lalu bagaimana tanggapan dari para serikat buruh atau dari para pekerja sendiri atas adanya kenaikan UMP sendiri? Baik, untuk menanggapi hal itu, Ketua DPD SPN Provinsi Banten sendiri bernama Intan Indria Dewi mengatakan bahwa penetapan UMP tahun 2022 di Banten belum memenuhi kebutuhan hidup yang layak untuk pekerja di Banten, di mana menurut Intan, untuk menetapkan UMP seharusnya Gubernur Banten tidak hanya berpatokan pada PP nomor 36 tahun 2021 saja tentang pengupahan, melainkan Pemprov Banten seharusnya mengusulkan dan mempertimbangkan yang telah disampaikan oleh perwakilan buruh, salah satunya para serikat buruh yang telah melakukan audiensi beberapa hari yang lalu kepada Pemprov Banten, Firda. Tajudin, kemudian apa langkah yang dilakukan oleh para serikat buruh sendiri terkait adanya kenaikan UMP ini? Apakah mereka juga menggelar aksi kembali atau seperti apa? Baik, setelah UMP ditetapkan pada tahun 2022 ini sudah ditetapkan, di mana para serikat buruh saat ini fokus untuk mengkawal penetapan UMK atau upah minimum kota kabupaten seprovinsi Banten, di mana pihaknya akan terus mengkawal besaran dari kenaikan UMK yang akan ditetapkan oleh Pemprov Banten. Kemudian untuk
tuntutannya sendiri untuk UMK di Provinsi Banten, para buruh meminta agar Pemprov Banten menaikkan sebesar 13,5% untuk UMK pada tahun 2022. Apabila tuntutan mereka tersebut tidak sesuai yang diharapkan seperti penetapan UMP, mereka berencana akan melakukan aksi akbar yang akan diselenggarakan setelah penetapan UMK nanti, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten. Kita akan jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bencana tanah longsor terjadi di Dukuh Gunungan Lor, Desa Juru, Kecamatan Selo, Boyolali pada Minggu 21 November sekira pukul 7 pagi.
Akibat bencana ini, bangunan tertimbun dan satu rumah rusak parah pada bagian depannya. Petugas gabungan dari TNI Polri dan juga relawan langsung bergotong royong mengevakuasi barang-barang warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Tri. Halo, Victor dan Tribun, di mana berada? Tri, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi peristiwa tersebut terjadi dan apakah saat ini sudah diketahui penyebab longsor tersebut? Iya, Victor dan Tribun, dimanapun Anda berada, peristiwa musibah tanah longsor yang terjadi di Desa Jeruk, Kecamatan Solo, Kabupaten Bele, Jawa Tengah ini terjadi pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, di mana saat itu penghuni rumah, yakni keluarga Bapak Mahmudi, tengah melakukan aktivitas di dalam rumah. Tahu-tahu saat melakukan aktivitas itu keluarga mendengar suara rentekan yang disusul dengan suara gemuruh. Saat kemudian keluarga yang menghuni di rumah Pak Mahmudi ini kemudian langsung lari menyelamatkan diri keluar rumah. Tak berselang lama kemudian talut setinggi 6 meter dengan panjang 15 meter ini yang ada di samping rumah Pak Mahmudi tersebut kemudian longsor mengenai bangunan rumah dan sebuah toko kelontong milik Bapak Mahmudi. Tri, apakah selain kerugian material begitu, apakah juga ada korban jiwa maupun korban luka dari peristiwa ini? Iya, Firda, akibat peristiwa ini memang tidak menimbulkan korban jiwa, mengingat sebelum kejadian tanah longsor tersebut sudah ada tanda-tanda yang ini berupa suara gemuruh atau rentekan yang terjadi sesaat sebelum peristiwa tanah longsor ini terjadi. Kemudian keluarga dari Bapak Mahmudi yang juga ada anak-anak kecil langsung lari menyelamatkan diri keluar rumah sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun demikian beberapa kendaraan seperti diantaranya ada 3 unit sepeda motor dan 1 unit mobil seri tertimpa sedikit reruntuhan. Akibatnya keempat kendaraan tersebut mengalami rusak ringan. Firda. Jadi kemudian setelah kejadian, bagaimana proses evakuasi dari warga, kemudian relawan dan juga dari BPBD Boyolali? Iya, Firda, juga musibah tanah longsor yang mengakibatkan 1 rumah dan 1 kelontong milik warga ini tersebut langsung mendapatkan respon dan perhatian dari masyarakat sekitar serta relawan, baik relawan dari organisasi masyarakat maupun dari TNI Polri. Sesaat kemudian warga langsung melakukan gotong royong untuk melakukan evakuasi atau pembersihan di lokasi longsor tersebut. Selain itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Boyolali juga langsung menerjunkan 1 unit alat berat untuk melakukan proses atau melakukan pembersihan puing-puing tanah longsor yang disertai batu yang menimpa rumah dan toko kelontong tersebut juga. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Tri Widodo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim rescue pemadam kebakaran Kota Banda Aceh menangkap seekor ular sawah yang menyusup masuk ke kamar mandi rumah warga Keci Kayejato, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh pada Minggu 21 November siang. Keberadaan binatang melata itu menimbulkan kepanikan seisi rumah di Jalan Residen Danubroto, Lorong Bandung, nomor 2, Gampong Keci, Kayejate. Petugas piket regu DPKP Kota Banda Aceh menerima laporan sekira pukul 9 pagi tentang keberadaan ular tersebut di kamar mandi rumah warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Misran Asri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Misran. Ya, Firda. Misran, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi awal hingga ular tersebut diketahui berada di kamar mandi rumah warga? Baik, Firda. Terima kasih. Selamat siang, rekan Tribun News. Ya, seperti yang kami laporkan sebelumnya bahwa tim rescue pemadam kebakaran Kota Banda Aceh mendapatkan laporan di nomor darurat 0651 113 di mana ada menyusup seekor ular di rumah seorang warga di Kampung Keci Kayejato, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Ular tersebut masuk
ke kamar mandi. Dan itu pertama sekali diketahui oleh Isa, yang merupakan keponakan dari pensiunan dosen tersebut, di mana pada saat itu Isa ingin membuang air kecil ya. Di saat itu dia sontak melihat ular tersebut. Begitu, Firda. Miss Ren, apakah memang selama ini petugas pemadam memang sering menerima pengaduan mengenai gangguan binatang melata tersebut? Oh baik, Firda. Selain sering menerima laporan dari ada gangguan hewan melata, petugas selama ini juga sering mengatasi persoalan-persoalan yang lain, ya, seperti munculnya biawak. Ada di samping tugas pokok mereka sebagai petugas pemadam kebakaran, ada untuk mengatasi masalah tawon dan lebah gitu, Firda. Dan selama ini petugas memang intensif disiagakan, ada satu tim yang dibentuk, tim rescue pemadam kebakaran Kota Banda Aceh, dan itu memang selalu standby dan siap menuju ke lokasi kapanpun pengaduan dari masyarakat masuk ke layanan nomor darurat itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari PLT Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Banda Aceh, Heru Wijanarko. Tri Wijanarko, berikut liputannya untuk Anda. Baik, setelah tim piket menerima laporan dari masyarakat terkait adanya ular piton di Kampung Gecikai Jato, tim mempersiapkan alat untuk mengevakuasi dan selanjutnya ke TKP dan mendapatkan bahwa ular itu sudah diamankan oleh pemilik rumah dan kita eksekusi, dan saat ini sudah di kantor pemadam kebakaran Kota Banda Aceh, dan selanjutnya kita akan menyerahkan ke BKSDA, dan ini memang merupakan tugas pokoknya fungsi terkait damkar, karena di dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh memiliki dua tupoksi. Yang pertama kebakaran dan yang kedua adalah penyelamatan terkait dengan hewan ular, sarang tawon, monyet. Kemarin terakhir ada juga babi, dan ini memang upaya dari pemerintah Kota Banda Aceh untuk menertibkan rasa aman bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Warung makan favorit di Bali, Babi Guling Chandra yang berlokasi di Jalan Tengkumar nomor 140, Kota Denpasar mengalami kebakaran hebat pada Minggu 21 November. Warung makan yang menjajakan kuliner khas Bali itu ludes terbakar dan hanya bersisa puing-puing bangunan yang kosong bekas amukan si jago merah. Pemadam kebakaran dari BPBD Kota Denpasar mengerahkan unit dari seluruh pos yang ada di Kota Denpasar, dibantu oleh damkar dari Kabupaten Badung, Bali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Adrian Amurwonegoro yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat siang Firda. Adrian, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi kebakaran tersebut hingga menghanguskan satu rumah makan? Oke, baik, selamat siang Firda dan juga Tribuners, bahwa telah terjadi musibah kebakaran di salah satu warung makan atau kuliner yang hits dan juga favorit di Pulau Bali, tepatnya berada di Jalan Tengkumar nomor 140 Kota Denpasar, yakni warung makan Babi Guling Chandra. Warung tersebut mengalami kebakaran pada Minggu siang kemarin. Dan untuk penyebabnya, pada hari ini saya juga sempat kembali mendatangi lokasi tersebut dan masih dilakukan penyelidikan oleh lapor kepolisian. Dan di lokasi juga tampak garis kepolisian masih terpasang di lokasi, dan juga tadi saya juga sempat menemui pemilik dan juga pihak kepolisian yang berada di lokasi yang tengah melakukan penyelidikan. Dan untuk kronologisnya dapat saya sampaikan bahwa dugaan sementara dari adanya atau terjadinya kebakaran tersebut ialah korsleting listrik atau hubungan pendek arus listrik, di mana pada saat kejadian siang kemarin, yakni warung makan tersebut sedang libur dalam rangka Hari Raya Kuningan atau Umanis Kuningan, jadi memang sedang tidak ada operasional. Dan tiba-tiba api kemudian
mengepul atau api menyala dari bagian dalam restoran tersebut, sehingga dugaan awal untuk penyebab kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Namun ini juga masih didalami oleh pihak kepolisian, sebab saksi lain juga menyebutkan bahwa pada saat yang bersamaan di lokasi tersebut juga tengah ada aktivitas pengelasan baliho. Dan dari saksi tersebut juga menyampaikan bahwa pekerja pengelasan baliho juga sempat minum kopi atau meninggalkan sekitar pukul 12 siang, kemudian pada pukul 13 kembali melanjutkan pekerjaan, namun si pekerja tersebut kemudian melihat nyala api dari atap atau bagian dalam warung makan tersebut. Jadi untuk dugaannya belum dapat dipastikan hingga saat ini, namun untuk indikasi awal penyebab dari kebakaran tersebut bisa diduga dari hubungan pendek arus listrik, Firda. Adrian, kemudian apakah saat ini sudah diketahui ada tidaknya korban jiwa atau korban luka-luka dalam peristiwa kebakaran ini? Ya, untuk terkait korban jiwa maupun luka dipastikan nihil atau tidak ada satupun korban jiwa maupun korban luka akibat peristiwa kebakaran ini, karena pada saat terjadinya kebakaran pada hari Minggu kemarin, warung makan tersebut sedang tidak beroperasi atau sedang libur Hari Raya Kuningan, Firda. Adrian, apakah sudah diketahui begitu mengenai perkiraan kerugian material yang dialami oleh warung makan yang menjual makanan khas Bali ini? Oke, baik, Firda, dapat kami sampaikan bahwa kemarin tim asesmen dari pihak BPBD Denpasar juga sudah melakukan asesmen di lokasi pasca upaya pemadaman yang dilakukan selama kurang lebih 60 menit yang dilakukan oleh pemadam kebakaran BPBD Kota Denpasar yang mengerahkan sebanyak sekitar 7 unit pemadam kebakaran dari seluruh pos yang ada di Kota Denpasar dan juga dibantu pemadam kebakaran dari wilayah Kabupaten Badung untuk membackup upaya pemadaman, karena api tersebut juga dengan cepat untuk menjalar ke bagian-bagian bangunan lainnya, sehingga upaya dari kesigapan petugas damkar ini sangat dibutuhkan agar membatasi lidah-lidah api agar tidak menjalar ke bagian bangunan lainnya. Pasalnya, Firda, di kawasan pertokoan di Jalan Tengku Umar ini memang merupakan kawasan padat pertokoan. Bahkan di sebelah warung makan Babi Guling Chandra tersebut juga terdapat sebuah dealer sepeda motor yang pada waktu itu juga dalam kondisi tertutup. Karena dikhawatirkan api menjalar ke dealer tersebut, maka pengelola dari dealer tersebut yang sedianya libur kemudian langsung berupaya buru-buru membuka pintu dari dealer tersebut dan mengeluarkan sepeda motor yang dijual di dealer tersebut. Dan juga dapat kami informasikan, Firda, terkait kerugian material dari hasil asesmen mencapai miliaran rupiah, sekitar 1 hingga 2 miliar yang kerugian akibat peristiwa kebakaran ini. Dan untuk kebakaran sendiri juga terjadi di untuk kisaran kebakarannya mencapai 80%, yakni meliputi di bagian warung depan hingga dapur sudah ludes terbakar, dan juga sempat menjalar ke bagian gudang di lantai 2 bangunan bagian belakang, sehingga dalam hal ini kebakaran terjadi sekitar 80%. Dan juga Firda, dapat kami tambahkan informasi, tadi saya juga sempat menemui pemilik dari Babi Guling Chandra ini yang menyampaikan bahwa meskipun terjadi musibah kebakaran warung makan yang sudah ada sejak 35 tahun yang lalu ini dan juga menjadi salah satu kuliner favorit di Bali, baik untuk masyarakat domestik maupun masyarakat dari wisatawan, karena juga mampu mempertahankan cita rasa yang khas ini. Dan dapat kami informasikan bahwa meskipun kemarin terjadi musibah kebakaran, namun warung Babi Guling Chandra untuk hari ini tetap buka di lokasi lain, yakni di Jalan Pulau Yapen nomor 14, dan juga masih bisa melayani
pemesanan makanan secara online melalui platform digital online terkait makanan, Firda. Berarti kerugian material akibat kebakaran ini mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah begitu, Adrian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Adrian juga sudah menghimpun keterangan dari Sekretaris BPBD Denpasar, Ardi Ganggas. Berikut liputannya untuk Anda. Buding Chandra. Kemudian bapaknya ada juga, jadi saya mendapat informasi tadi, kurang lebih saya jam 13, saya langsung memerintahkan semua pos yang ada di kota Denpasar itu ada. Saat ini bisa terlihat ada 7 kendaraan Branwir yang ada di saat ini. Kami tindak pertama adalah melakukan pemadaman dan memutus lidah-lidah api yang mengarah baik ke barat maupun ke sisi timur. Karena kita antisipasi tidak terjadi perjalanan. Dan untuk saat ini sudah dapat terkendali. Demikian. Waktu kejadian ada aktivitas di rumah makan ini? Sama sekali tidak ada. Saya kebetulan ketika saya mendapat informasi, saya langsung merapat kemari. Saat itu warung di Buding Chandra sedang tertutup. Ya, jadi api sedang menyala di dalam. Kami dengan 1 brandir saat itu melakukan upaya pemadaman dan saat ini terus upaya terus dilakukan. Demikian. Titik api awalnya laporannya? Titik api terlihat itu dari ruangan depan. Dari ruang depan. Indikasi kami ini pasti ada arus pendek karena tidak ada aktivitas di dalamnya. Tadi saya sudah konfirmasi kepada anak pemiliknya bahwa sama sekali tidak ada aktivitas ini tertutup. Seperti yang saya lihat tadi. Makasih Bang. Ya. Sempat merembet ke belakang ya Bang? Ini sini saya putuskan. Sudah jadi putus. Itu beda bangunan yang di belakang. Yang di belakang itu beda bangunan dari warung. Jadi satu. Oh, jadi satu. Jadi satu. Untuk korban belum ini nggak ada ya Pak? Untuk korban tidak ada ya, karena tidak ada aktivitas. Apa sih keunikannya? Nah, untuk saya ceritakan sedikit, untuk di Lobby Buding Chandra ini tepatnya 35 tahun yang lalu, di tahun 84 Bapak mendirikan warung ini tepatnya di sebelah utara. Untuk yang warung sekarang kan di sebelah selatan. Dulu Bapak yang di sebelah utara itu dengan 6 meja. Ya mungkin ya karena dulu kita guling kecil-kecil aja ya, nggak seperti sekarang ya. Gulingnya dulu itu karena satu jalur di sinilah jalur utama untuk menuju ke daerah Ubud, daerah Sanur, segala macam, dari bandara. Jadi warung ini makin lama makin dikenal tuh karena saling dari mulut ke mulut. Oh, dari mulut ke mulut ya. Dan yang membawa warung ini jadi Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perempatan Jalan Pangeran Tirtayasa, Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung mengalami kerusakan. Kerusakan cukup parah karena banyaknya jalan yang berlubang dan tergenang air apabila diguyur hujan. Para pengendara juga harus berhati-hati saat melintasi jalan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Kiki Adi Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Kiki. Ya, halo rekan Firda. Kiki, bisa Anda jelaskan seperti apa detail kondisi Jalan Pangeran Tirtayasa, khususnya di perempatan lampu lalu lintas tersebut yang kabarnya rusak parah ini? Baik, jadi memang untuk kondisi jalan di Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dalam keadaan rusak, dan memang itu tepatnya berada di lampu merah yang tepat dengan Jalan Soekarno-Hatta bypass yang menuju arah ke Bakauheni, Kalianda, Lampung Selatan. Untuk kondisinya sendiri memang terdapat lubang yang banyak dan cukup dalam, sehingga memang apabila air diguyur hujan maka air akan menggenang dan para pengendara cukup kesulitan untuk memilih jalan, sehingga bisa dikhawatirkan terjadi kecelakaan atau juga jatuh kecelakaan tunggal, begitu rekan Firda. Kiki, apakah kerusakan jalan tersebut juga ada di titik-titik lainnya di Jalan Tirtayasa atau bagaimana informasinya? Ya, jadi memang untuk di sepanjang Jalan Pangeran Tirtayasa ini sebelumnya memang ada sejumlah titik
kurang lebih ada 5 titik yang mengalami kerusakan. Namun memang pemerintah Kota Bandar Lampung berangsur-angsur untuk memperbaiki titik-titik jalan yang rusak tersebut. Nah, saat ini masih ada 2 yang tersisa di Jalan Pangeran Tirtayasa dalam keadaan yang rusak. Salah satunya tadi yang saya sebutkan di jalan tepatnya di perempatan Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung. Begitu rekan Firda. Kiki, sudah berapa lama sebenarnya kerusakan jalan tersebut terjadi di sana dan bagaimana keluhan dari warga-warga sekitar dan juga pengendara di sana? Baik, jadi memang untuk kerusakan jalan di perempatan Campang Raya itu memang sudah cukup lama, bahkan sudah menahun ya, karena memang ini merupakan jalan yang sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan yang memang mengangkut bermuatan berat. Kemudian untuk warga sekitar memang mengeluhkan itu sudah cukup lama dan bahkan mereka sudah beberapa kali mengajukan semacam proposal permohonan untuk perbaikan kepada pemerintah setempat. Kemudian juga bagi pengendara khususnya roda 2 yang memang mereka harus berupaya berhati-hati dan teliti memilih jalan supaya mereka tidak terjatuh atau juga tidak terjadi kecelakaan. Dan memang itu merupakan aspirasi daripada para pengendara supaya memang jalan tersebut bisa cepat diperbaiki. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Jayapura sebesar 70% datang dari sektor pariwisata. Itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Benonimano, kepada peserta pelatihan digitalisasi pariwisata di Hotel Fox Kota Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Dalam giat pelatihan digitalisasi pariwisata bagi penggiat konten kreator di Jayapura, dalam presentasinya Dinas Pariwisata Kota Jayapura mengeluarkan data di mana menyebutkan ini sebanyak 70% pendapatan asli daerah Kota Jayapura selama ini ternyata datang dari sektor pariwisata. Firda dan juga Tribuners, memang kita tahu bersama bahwa Kota Jayapura yang terletak di daerah pesisir ini merupakan salah satu kota di Papua yang memiliki sejumlah objek wisata menarik, mulai dari wisata alam, kuliner, hingga minat khusus begitu. Firda dan juga Tribuners, sehingga memang sektor pariwisata sangat tumbuh dengan baik dan dapat menyumbang 70% dari pendapatan asli daerah Kota Jayapura, Papua. Begitu yang diinformasikan. Firda. Aldi, dari sebanyak 70% kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Jayapura sendiri, apa yang menyebabkan sektor pariwisata ini menjadi yang penyumbang tertinggi? Ya, Firda, memang dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Mano, Kota Jayapura ini sebagai ibu kota provinsi Papua yang memang memiliki potensi wisata baik dari mulai wisata alam hingga wisata minat khusus begitu. Dan juga industri pariwisata di Kota Jayapura ini juga tumbuh dengan baik, serta ini yang menjadi penyebab begitu ya, dapat memberikan kontribusi sebanyak 70% bagi PAD Kota Jayapura. Meski begitu, Firda, meski berada di masa pandemi COVID-19, nampaknya memang sektor pariwisata di Kota Jayapura ini nampaknya tidak terlalu berpengaruh secara signifikan ataupun terdampak. Selain itu memang penyelenggaraan PON dan juga Peparnas beberapa waktu lalu ini membuat geliat pariwisata di Kota Jayapura menjadi semakin baik. Firda. Aldi, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura sendiri dalam pengembangan wisata di sana? Iya, Firda, memang berdasarkan wawancara saya bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Mano, dirinya menyebutkan saat ini walaupun kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Jayapura terbilang tinggi, namun pihaknya masih menemui beberapa kendala dalam hal penerapan pemberlakuan harga standar untuk masuk ke suatu kawasan wisata, baik itu pantai ataupun destinasi wisata lainnya begitu. Karena memang Firda masih perlu diskusi bersama begitu dengan masyarakat pemilik hak ulayat, sehingga ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Kota Jayapura dalam mengatasi beberapa kendala guna tentu mempertahankan PAD Kota Jayapura sebesar 70% dari sektor pariwisata. Begitu, Firda. Aldi, mungkin bisa Anda informasikan terkait giat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura sendiri untuk bisa tetap mempertahankan besaran PAD 70% ini?
Ya, Firda, memang terkait mempertahankan besaran kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Jayapura, yakni sebesar 70% yang sudah saya sebutkan sebelumnya, memang ini Dinas Pariwisata Kota Jayapura ini terus memaksimalkan potensi-potensi objek wisata yang ada di Kota Jayapura untuk dibuatkan destinasi khusus. Selain itu, Firda, ini Dinas Pariwisata Kota Jayapura juga menyediakan paket-paket perjalanan wisata yang tentunya ini diharapkan dapat membantu dan juga terus mempertahankan porsinya begitu, serta mengusahakan juga sistem bagi hasil terhadap suatu pengelolaan objek wisata antara pemerintah dan juga masyarakat, agar nantinya Firda dan Tribuners kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Jayapura ini tetap stabil dan bahkan melebihi besaran 70% yang ada saat ini. Demikian, Firda, kembali ke Anda di studio. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Pinonimano. Berikut liputannya untuk Anda. Pelatihan digitalisasi, kegiatan ini merupakan program Dinas Pariwisata dan pembiayaannya didukung langsung dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dari dana alokasi khusus, dan ini programnya ada di seluruh Indonesia, dan pemerintah Kota Jayapura juga berarti kesempatan untuk bisa diberikan menu untuk pelatihan. Kami memilih salah satunya adalah pelatihan digitalisasi pada saat ini. Ini adalah kegiatan-kegiatan bersifat non fisik. Sebuah pelatihan ada 6 kegiatan pelatihan yang kita laksanakan di dalam tahun ini secara terjadwal, dan ini adalah yang keempat. Nanti masih ada lagi 2 kegiatan lagi pelatihan yang akan dilaksanakan dalam tahun ini, dan pelaksanaannya memang waktu kita terpotong dengan persiapan dan pelaksanaan PON dan Peparnas, sehingga masih ada 3 kegiatan, 1 sudah dilaksanakan pada hari ini dan 2 lagi akan kami segera langsungkan di akhir tahun ini, sehingga semua target dari 6 kegiatan non fisik bisa terselesaikan di tahun 2021. Setiap kegiatan, khususnya pada hari ini pelatihan digitalisasi ini juga targetnya adalah 40 orang. Ya, 40 orang yang disiapkan, dan sasarannya adalah kepada para fotografer, videografer, dan komunitas-komunitas yang ada, anak muda yang ada dari kampung maupun dari kota, untuk terlibat langsung bagaimana kita berdiskusi, kita sama-sama latihan bagaimana cara membuat atau menyiapkan suatu berita, atau bisa bagaimana mempromosikan potensi wisata yang ada di Kota Jayapura ini, baik itu dari destinasinya, kulinernya, souvenirnya, semuanya. Itu coba kita berdiskusi pada hari ini dalam pelatihan yang akan difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura, sehingga harapannya adalah kita tetap mempromosikan potensi pariwisata yang ada di TNI AL Lantamal 12 Pontianak bersama BPBD Kabupaten Skadau dan Bidan Puskesmas Skadau Hilir membantu proses evakuasi dan persalinan ibu muda bernama Febri, 21 tahun, dari Dusun Teribang, Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat. Pada saat dievakuasi diketahui Febri mengalami pecah ketuban dan harus segera menjalani proses persalinan. Akibatnya proses persalinan harus dilakukan di atas perahu karet saat melintasi sungai Kapuas Skadau sekira pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Febri diketahui melahirkan seorang bayi perempuan berbobot 3,2 kg. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Marpina Sindika yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Marpina. Ya, halo rekan Firda. Marpina, bisa Anda jelaskan kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana kronologi kejadiannya? Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, dan saat itu kejadiannya terjadi pada pukul 8.20 pagi, saat melintasi Sungai Kapuas. Nah, untuk kronologi kejadian memang diketahui Febri ini tinggal di Dusun Teribang, Desa Seberang Kapuas, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat, yang pada saat ini sudah 1 bulan terakhir terdampak banjir. Nah, akibatnya memang untuk pemukiman dari saudari Febri ini terendam, namun tidak kunjung
mengungsi dan tetap bertahan di kediamannya, sehingga pada saat akan melahirkan baru menghubungi pihak tim BPBD untuk dilakukan evakuasi ke puskesmas Kadal Hilir. Nah, pada saat evakuasi ini tepat ketika melalui Sungai Kapuas, melintasi Sungai Kapuas ini, Febri mengalami pecah ketuban dan akhirnya terpaksa harus melahirkan di tengah derasnya arus sungai, dibantu oleh 2 orang bidan yang memang sudah dari awal dibawa oleh tim BPBD dan TNI AL, dan dibantu juga proses persalinannya oleh anggota TNI dan juga pihak keluarga yang pada saat itu berada dalam satu perahu karet. Begitu. Marbina, kemudian bagaimana untuk proses evakuasi ini dan apa saja kendala yang dialami oleh petugas yang membawa Febri sendiri? Nah, memang proses evakuasi ini dikatakan sedikit terlambat karena Febri baru dievakuasi pada saat dia sudah menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan pada malam sebelumnya. Nah, sebelumnya tim BPBD dan TNI AL ini sudah beberapa hari mengunjungi dan menawarkan untuk evakuasi, namun belum diiyakan oleh saudari Febri ini. Akhirnya pada malam ketika sudah menunjukkan tanda-tanda untuk melahirkan, baru paginya pihak dusun menghubungi pihak BPBD untuk dievakuasi. Nah, dalam proses evakuasi pada awalnya berjalan lancar, namun ketika melintasi Sungai Kapuas ini, saudara Febri ini mengalami pecah ketuban dan harus segera dilakukan proses persalinan. Nah, hingga akhirnya proses persalinan bisa berjalan dengan lancar walaupun sang bayi ini sempat menelan air ketubannya sedikit, namun cepat tertolong karena setelah sampai ke daratan langsung dievakuasi ke puskesmas dan mendapatkan perawatan. Begitu. Marbina, bagaimana saat ini kondisi ibu dan bayi tersebut dan serta bagaimana update banjir di Sekadau saat ini? Nah, untuk kondisi ibu dan bayi saat ini sudah dipulangkan ke rumah pihak keluarga yang saat ini tidak terdampak banjir, dan meskipun sempat menelan air ketuban, kondisi bayi saat ini sehat dan kondisi ibu juga sehat. Sebelumnya juga Bupati Sekadau, Bapak Aron, dan Nyonya itu Ibu Magdalena juga sempat mengunjungi Febri di kediaman keluarganya. Nah, untuk update banjir saat ini memang sudah berangsur surut sejak sepekan terakhir. Dari yang sebelumnya ketinggian air mencapai maksimum 3,1 meter, sekarang sudah 1,9 meter dari permukaan tanah. Nah, untuk beberapa wilayah di pusat Kabupaten Sekadau juga sudah tidak terendam banjir, seperti di jalan-jalan protokol sudah bisa dilalui, dan sekarang banjir itu masih mengenangi ada 4 kecamatan, namun tidak separah sebelumnya. Begitu, Febri. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Marbina Sidika Wulandari, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Marbina juga sudah menghimpun keterangan dari Letda Laut Hengki Sutrisno, kemudian 2 bidan bernama Regina dan Yohana, dan ibu muda yang melahirkan bernama Febri 21 tahun. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk evakuasi kami dilaksanakan tadi pagi hari. Sebelumnya setelah kunjungan tersebut kami juga sudah mengajak ibu tersebut untuk langsung dievakuasi, tetapi ibunya masih berkenan tinggal di sana, dan setiap hari pun kami berkoordinasi dengan kepala dusunnya untuk dievakuasi, dan akhirnya tadi pagi kepala dusun memberitahu kami untuk mengevakuasi karena sudah mau melahirkan. Hari Selasa tanggal 16 November melaksanakan kunjungan ke Dusun Tribang, Desa Seberang Kapuas. Di sana kondisi pengungsi sudah berdiri posko. Beberapa memang masyarakat ada yang mengungsi di sana, tapi beberapa masyarakat masih tinggal di rumah masing-masing, termasuk ibu yang melahirkan. Sekarang kondisinya sudah membaik, sudah dilakukan observasi juga, alhamdulillah sehat, termasuk anaknya juga sehat. Kemungkinan kalau tidak ada keluhan apa-apa mungkin bisa kembali, tetapi mungkin dia tidak kembali ke rumah yang di Tribang. Dia akan kembali ke rumah mertuanya yang tidak terkena dampak banjir. Bertahan, tapi
dari tim evakuasi ngotot mau bawa ke sini, cuma kan suami kan lagi kerja, jadi mereka juga tidak berani kan. Jadi nunggu persetujuan suami sama bapak, kita kan masih tinggal sama bapak, nah barulah. Sebenarnya kemarin mau dibawa langsung sama mereka, cuma suami kan masih kerja, jadi mereka tidak berani juga kan. Jadinya pas tadi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Fidanal Kaliurang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.